perkenalkan nama saya Intan Juliana Putri dengan NPM 2211031036 dari jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang resume yang saya dapatkan selama PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari keempat. Silakan ditonton. Jadi, PKKMB Unila dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Mohon maaf bila ada salah pengetikan. Di sini PKKMB Universitas dan PKKMB Fakultas dibedakan. Yang harus kamu ketahui tentang PKKMB Unila 2022 adalah yang pertama, PKKMB Universitas dilaksanakan secara hybrid. PKKMB Universitas dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Agustus 2022, sedangkan PKKMB Fakultas dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2022. PKKMB FEB Unila dilaksanakan secara full offline. Lebih dari 9.000 peserta PKKMB Unila 2022, di mana 700 orang peserta mengikuti PKKMB FEB. PKKMB FEB dilaksanakan mulai pukul 6 sampai pukul 18 WIB. Pada hari pertama yaitu dilaksanakan opening PKKMB dengan diadakannya juga rapat senat. Pada materi yang pertama yaitu tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSI MM, yaitu seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah atau Kapolda Lampung. Beliau juga memberikan tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum ITE. Pada materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Materi ini disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati ST MSI, dan dia juga memberikan kita materi tentang tujuan kita sebagai generasi muda seperti yang ada di gambar. Pada materi ketiga yaitu tentang penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, yaitu seorang mustasyar PBNU, dan dia memberikan kiat-kiat kepada kita. Pada hari kedua dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022, yaitu dimulai dengan perkenalan pimpinan yang dimana dikenalkan seluruh struktur kepemimpinan Universitas Lampung kepada para mahasiswa baru. Pada materi yang pertama yaitu materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heriadi MS. Di sini dia memberikan 4 pilar kepada kita, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemerataan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Maksud saya pemantapan. Pada materi yang kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, yang disampaikan oleh Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Asep Sukohar MSkes, di mana dia memberikan paparan materi berupa pengelolaan lingkungan hidup demi menjaga kelestarian bumi, yaitu diantaranya dengan mengelola sampah, menjaga kelestarian sumber daya alam, waspada pemanasan global. Dan juga ia memberikan paparan kepada kita tentang upaya kampus sehat yang dilakukan oleh Universitas Lampung, yaitu yang pertama tentang Zero Tolerance Area, parker terpadu, dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, maksud saya parkir, pengelolaan sampah TPST, pengelolaan sumber air, dan juga arboretum dan anggrek. Contoh manajemen risiko yaitu dengan menaati kebijakan lingkungan. Pada materi ketiga yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Yulianto MSI. Beliau
memberitahu kita 10 karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa ideal. Di antaranya rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita yang tinggi dan rendah hati. Beliau juga memberikan kita 5 cara menjadi mahasiswa yang ideal, yaitu dengan mematuhi peraturan yang ada, kembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas, dan sopan, dan juga melakukan yang terbaik selama perkuliahan. Pada materi yang keempat, yaitu adalah perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK, yaitu Profesor Suharso, PhD. Beliau juga memberikan kita tentang ICT Staging Universitas Lampung. Lalu pada materi berikutnya, yaitu adalah perkenalan UKM, di mana beberapa UKM yang ada di Unila melakukan presentasi tentang UKM-nya, agar para mahasiswa baru dapat ikut serta dalam UKM tersebut. Pada hari ketiga, yaitu pada tanggal 18 Agustus, dilaksanakan PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau OK 2022. Dimulai dengan upacara pembukaan, lalu perkenalan pimpinan FEB. Selanjutnya, pada materi yang pertama, yaitu tentang peraturan akademik dan plagiarisme dan proses belajar efektif, yang disampaikan oleh Dr. Ermi Hendrawati, SE, MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Beliau juga menjelaskan dalam rangka menyusun program pemerintah, yaitu Kampus Merdeka Kampus Belajar. Kampus Merdeka Belajar maksud saya, Unila menerapkan sistem akademik diantaranya yaitu input, proses, output, dan outcome. Pada materi yang kedua, yaitu tentang kode etik, fasilitas mahasiswa, dan fasilitas belajar, yang dimana materi kedua ini dibawakan oleh Dr. Agrianti Komalasari, SE, MSI, AKT, CA, CMA, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Beliau menjelaskan tentang adanya kode etik yang lengkap pada mahasiswa. Pada materi yang ketiga, yaitu tentang hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan program kreativitas mahasiswa atau PKMK. Materi ini dibawakan oleh Bapak Muslimin SCMSC, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau menjelaskan proses yang dapat dilalui mahasiswa selama perkuliahan, seperti dapat meningkatkan prestasi di luar agenda kampus, dan juga apa saja hak dan aturan bagi mahasiswa selama berada di lingkungan kampus. Yang selanjutnya pada materi keempat, yaitu motivasi dan kiat sukses di perguruan tinggi, sistem perkuliahan, dan pembimbing akademik, di mana materi ini disampaikan kepada masing-masing prodi yang dimana dibedakan tempatnya. Lalu, di sini pada hari keempat, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022, yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan Jumat Bersih, dilanjutkan dengan lomba-lomba lainnya, bersamaan dengan penyampaian materi Bursa Efek Indonesia, di mana materi Bursa Efek Indonesia disampaikan oleh alumni FEB, yaitu Bapak Heri Adrian selaku manajer PT Persada, Arstian Hedi Caya atau selaku kader komisaris Unila, lalu Super Petir yaitu seorang manajer sel. Lalu yang selanjutnya dilanjutkan dengan perkenalan UKM hingga upacara penutupan. Nah, mungkin segitu aja resume yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.